Nih, kabarnya Kak Edi Sastrawan. Baik, di sana gimana? Oke, di sini saya baik juga Kak Edi. Oke, langsung saja ya Kak Edi. Nah, seperti yang aku sempat mention tadi ke viewers bahwa kita akan ngobrol hari ini, ngobrol singkat aja, ngobrol ringan terkait dengan investasi terkait dengan saham. Karena Kak Hedi ini merupakan seorang investor ya, Kak Hedi, yang aku lihat dari Instagramnya dan juga dari YouTube-nya Kak Hedi. Jadi obrolan kita jadi menarik lah kali ini karena aku juga seorang investor juga di saham sama ketertarikannya. Jadi semoga memberikan manfaat ya untuk teman-teman yang nonton di hari ini. Nah, Oke. sebelumnya Kak Edi saat ini kesibukannya apa nih Kak Edi? Selain yang saya lihat, yang aku lihat juga dosen ya Kak Edi ya, dosen ya. Ya, Nah, kebetulan kesibukannya juga dosen. Kak Edi gimana sekarang? Kebetulan selain dosen juga sebagai konten kreator, analis, dan investor juga. Kalau memang ada waktu gitu. Oh gitu. Berarti jadi dosen sekaligus juga lagi jadi full time jadi investor ya kayak gitu ya Kak ya. Ya, mm, Oke. Kalau dari investornya itu dari kapan Kak? Mulai udah ada ketertarikan untuk masuk di pasar modal kayak gitu. kalau dari bicara ketertarikannya tuh sebenarnya saya dari SMP sudah tertarik ngeliat-ngeliat saham. Pada waktu lihat apa tuh, lihat TV, saya pasti lihat kabar pasar seperti itu di TV One. Saya senang sekali nonton itu. Kan ada bahas-bahas saham, tapi sampai pada waktu itu saya masih belum tahu gimana caranya untuk masuk ke dunia pasar. Karena memang pada waktu itu kan internet belum semasif sekarang dan media-media investasi juga tidak semasif dan semudah sekarang. Sampai pada akhirnya saya baru terjun langsung investasi ke saham pada saat saya kuliah S1 dulu. Ya, ini ketika uh, saya kan waktu itu masih bingung juga di mana nyari tempat investasi. Nah, itu kan Oh, ternyata ada juga tempat yang namanya sekuritas. Saya baru tahu itu, dan setelah saya cari ternyata modalnya lumayan besar juga untuk deposit. Tapi waktu sekarang itu tahun saya berapa lihat, Kak? ya, Waktu waktu itu di masa kuliah itu tahun-tahun berapa Kak? Mulai gini ada pengen tertarik belajar tapi modalnya gede waktu itu di tahun berapa kira-kira Kak? mungkin 2017, 2017 ya Kak ya? ya. Pada Oh, waktu itu kan oke. saya lihat di Instagramnya Bursa Efek Indonesia ada program yang namanya Sekolah Pasar Modal. Nah, saya tertarik sekali tuh. Apalagi programnya ada di Bali, waktu itu kan di kantor perwakilannya, modalnya kadang cuma 100.000 rupiah, itu pun udah langsung dibikinkan rekening saham yang berisi saldo 100.000. Ya udah saya langsung ikut dan ikuti prosesnya dan pada saat itulah saya baru pertama kali terjun di dunia saham. Tapi kan sekarang enaknya semua orang yang cukup tahu aja tentang saham, jadinya mereka kan sudah sangat mudah sekali untuk ikut Sekarang ke ya saham. Kak, sekarang memang udah banyak banget, bahkan gampang banget ya Sangat untuk mulai mudah. rekening sekarang memang udah banyak banget. Emang sangat dimudahkan sih sejak 2020 kalau nggak salah, kalau dari yang aku lihat juga emang masif banget sejak tahun itu memang pertumbuhannya. Ya, kalau seandainya saya seperti itu, mungkin saya sejak SMA sudah saya mulai, sejak saya udah mulai bisa bikin KTP jika seandainya saham semudah sekarang. Oh, iya iya iya. Ya, karena dulu kan Berarti kendalanya kan jarang sekali orang edukasi seperti itu, masih abu-abu sekali tentang dunia saham bagi saya. Nggak ada yang mengarahkan. Saya belajar sendiri, saya baca buku sendiri, nggak ada mentor seperti itu. Barulah saya setelah mulai paham sedikit, sambil saya sharing-sharing di YouTube, di Instagram, supaya orang juga bisa terbantu juga sampai sekarang seperti itu. oh, jadi dari waktu kuliah emang langsung udah mulai waktu itu atau masih belajar-belajar aja Kak waktu kuliahnya? Kuliahnya jurusan apa kalau boleh tahu Kak? Waktu S1-nya? Saya S1-nya akuntansi dulu. Oh, emang dapat juga kebetulan ya waktu itu mungkin mata kuliahnya pasar modal kayak gitu. Ya, ada dasar modal.
Jadi dari waktu kuliah itu emang langsung beli, langsung tertarik dan belajar langsung beli, atau setelah kuliah, setelah lulus baru mulai aktif untuk mencari saham, belajar, beli, atau gimana Kak? Hmm, saya waktu itu kan setelah saya mengikuti pelatihan pasar modal, sekolah pasar modal itu kan langsung setelah rekeningnya selesai, saya langsung ke kantor sekuritasnya. Pada waktu itu kan 100.000 rupiah. Saya masuk waktu itu masih abu-abu sekali tentang dunia saham. Saya tidak tahu harus seperti apa, harus beli atau jual. Saya masih pola pikirnya trading. Karena saya lihat pergerakan harga saham itu cepat sekali naik dan turun. Jadi saya menggunakan pendekatan trading. Jadi saya terus investasi dengan trading tersebut, saya deposit sampai pada akhirnya baru 1 juta saja saya berani deposit pada waktu itu karena saya Oh, masih waktu kuliah itu meraba-raba. ya? Hmm. Ya, saya masih belum berani menempatkan dana dalam jumlah yang besar. Niatnya saya kan karena saya masih belum paham tentang saham, saya 10%-nya dulu dari total aset yang saya miliki. Jadi saya cuma taruh segitu, saya trading-trading, saya jual dan beli dengan cepat, sampai pada akhirnya saya rugi juga karena metode tersebut. Kadang ada Oh, saham yang naik, kadang yang turun, seperti itu. Sampai pada akhirnya setelah setahun kayaknya saya menggeluti trading yang sepertinya asal-asalan saja sepertinya itu. Nggak pakai metode-metode seperti analisis teknikal, fundamental, masih coba-coba saja. Sampai pada akhirnya saya berhenti dan kebetulan saya juga suka membaca buku, jadi saya mulai membaca buku tentang investasi sampai pada akhirnya saya diperkenalkan dengan buku The Intelligent Investor di toko oh, buku yang terjemahannya. emang terkenal banget tuh Kak bukunya Kak. Terkenal banget di Ya, kalangan investor pemula pun pasti pasti cukup tahu dengan buku itu. itu buku wajib sekali yang dibaca, harus dibaca oleh investor. Setidaknya minimal 2 kali harusnya. Jadi saya baca dan kata-katanya memang sangat membingungkan karena kan istilahnya masih Berat menggunakan banget ya Kak istilah ya. yang lama dan berat bahasanya ya. Dan juga menggunakan investasi yang di Amerika itu pun puluhan tahun yang lalu jadi kan terasa kurang relevan. Tapi setelah saya mulai baca 2 kali baru saya mulai menemukan seperti apa sih investasi itu. Jadi investasi itu saya anggap sebagai bagaimana cara menemukan saham yang murah. Dan untuk mencari keamanannya kita harus membeli berapa saham diantaranya. Jadi diversifikasi. Jadi pada waktu itu, seingat saya tahun 2018, saham-saham mulai pada turun karena efek perang dagang seingat saya. Pada waktu itu saya mulai Hmm, masuk lagi ke dunia saham setelah vakum selama berapa sekian bulan. iya. Saya Hmm. kemudian langsung membeli beberapa emiten blue chip sebagai pertama. Blue chip yang saya Di anggap under value. 2018 ya Kak, waktu itu ya. Ya, Oke. jadi pada waktu itu saya mulai beli dan akhirnya mulai menemukan makna dari investasi itu sendiri setelah membaca buku itu. Apalagi saya baca ulang lagi, saya baca ulang terus-menerus, seperti yang dilakukan oleh Warren Buffett kan katanya rutin membaca ulang buku dari The Intelligent Investor itu. Oh, Jadi iya. setiap kali saya baca, saya pasti menemukan insight yang baru, sembari saya Hmm. praktek juga investasi. Hmm. Apalagi kalau kita juga baca yang versi bahasa Inggrisnya juga pasti ada istilah yang baru, yang insight yang baru yang bisa kita Oh, dapatkan ya. dari buku itu. Jadi waktu itu kan dari 2017 coba mulai, sempat sempat gagal itu, justru malah ketagihan buat nyari nyari tahu yang benar ya Kak ya. Karena kan Ya, aku juga sendiri sendiri itu emang sama sih, kalau misalnya sebagai pemula awam tuh emang mm-mm, sama, gininya awalnya tuh memang masih abu-abu, masih coba-coba belajar, ya, dapat sekalinya cuan, terus besoknya rugi atau loss, berhenti mm, ataupun kapok lah untuk berhenti, nggak lagi coba trading ataupun coba di saham kayak gitu. Jadi kalau misalnya aku belajar lagi, baru baru bisa dapat dapat yang benar gitu Kak, pemahaman yang mm, benar gitu kan. Jadi mungkin itu kendala sekarang yang mulai memasuki gitu ya pasar modal, mungkin ya kayak saham, karena ya, memang kalau mereka awal-awal mulai itu emang kelihatannya kelihatannya memang mudah seperti itu. Padahal mm-mm, balik lagi, karena kan perlu ada beberapa hal yang tahapan yang dilewatin lah, seperti itu, beberapa proses ya, ataupun tahap dari trading itu, sehingga
biar semakin banyak pengalamannya gitu. Jadi kalau misalnya Kak Hendy sendiri waktu itu mensiasati untuk apa namanya itu untuk tidak kapok lagi baratnya mungkin mungkin dari yang awam sini rata-rata kalau misalnya udah yang udah mulai mencoba itu pasti sempat mengalami rasa kapoknya dengan dunia trading gitu ya ataupun dunia investasi khususnya untuk saham. Kalau Kak Hedi sendiri gimana menurut Kak Hedi waktu itu menyiasatinya? Saya syukur uang saya masih nggak terlalu banyak pada waktu itu. Jadi kalau rugi nggak terlalu besar. Mungkin yang bisa disarankan kalau yang pemula yang baru pertama kali tahu saham dan baru pertama kali bikin rekening saham, mulai dari modal kecil terlebih dahulu. Modal yang bisa kita toleransi apabila kita kehilangan seluruh uang tersebut. Mungkin kalau kita punya uang 10 juta dan kita bisa gunakan 1 juta untuk mulai investasi dan walaupun 100% yang tersebut hilang, kita Mm-mm. tidak merasa tidak masalah karena anggap saja itu uang belajar dan kondisi keuangan kita masih sehat. Jadi pastikan hal tersebut karena banyak sekali orang yang Memaksakan karena gitu mungkin kan, karena memaksakan dengan memakai FOMO uang jadi yang memang kebutuhan sehari-hari gitu dipakai ya. Padahal sebenarnya ya yang sampai benar gitu. itu yang aku sempat pelajarin juga kalau memangnya kalau mau masuk di saham itu emang pakai uang dingin gitu kayak cash yang emang beneran siap Ya, untuk yang kasihin untuk saham gitu kayak. uang yang siap kita investasikan dan siap kita habiskan juga seperti itu. Anggap saja uang belajar. Hmm, itu aja sih mungkin. Karena kan banyak juga yang FOMO juga pada waktu itu sampai berhutang sehingga pada saat data mengalami goncangan ya susah juga jadi keuangan pribadinya juga. Mungkin mungkin penyakit yang sekarang banyak dialami sama yang pemula-pemula ini mungkin FOMO Kak. Mungkin Ya, teman-temannya pada benar. ikut coba udah dapet cuan itu jadi pengen pengen Mm-mm. coba pengen jadinya takut takut ketinggalan buat nyoba nyoba hal serupa. Padahal padahal mereka belum belum terlalu ngerti, belum terlalu paham gitu. Sebenarnya itu instrumennya seberapa besar risikonya dan apa yang perlu disiapin dulu terkait dengan mulai di pasar modal kayak gitu kayak mungkin ya. Ya. Mungkin satu-satunya alasan yang membuat kita boleh untuk meningkatkan alokasi investasi kita, mungkin dari yang awalnya cuma 10% jadi 50% sampai kalau saya pribadi sekarang karena sudah merasa cukup paham seluk-beluk pasar dan sudah paham juga risikonya. Jadi saya menempatkan sekarang 90% aset saya di saham. Nah, Oh, kita sebagian juga harus besar. melewati satu ya, kita juga harus melewati satu ujian besar bagi investor yang bisa menandakan apakah kita layak menjadi investor atau tidak, yakni pada saat mengalami krisis ataupun penurunan. Bagaimana kita menanggapi krisis tersebut? Apabila kita berhasil melewati penurunan harga yang signifikan tersebut dengan tanpa menjual satupun atau tanpa melakukan cut loss satupun, karena memang kita paham dan kita tahu bahkan bahwa perusahaan tersebut akan balik, seperti pada yang terjadi tahun 2020, yang mana saya mengalami minus cukup besar pada waktu itu, dengan modal yang cukup besar pula pada saat itu. Karena saya kan sudah mulai paham dan saya mulai berani mengambil risiko lebih, sehingga saya mulai investasi dalam jumlah yang lebih besar, dan ternyata bulan Maret 2020 turun signifikan, dan meskipun saya loss, saya tidak mengalami tidak melakukan cut loss satupun saham yang saya miliki tersebut. Baru pada saat setelahnya saya menunggu dan saham mulai pulih kembali, akhirnya saya mulai profit yang bahkan jauh lebih besar dibandingkan modal awal saya sebelumnya. Jadi ketika kita sudah berhasil melewati fase tersebut tanpa perlu panik ataupun cut loss, kita layak menjadi investor dan kita sudah layak untuk meningkatkan alokasi atau porsi aset kita ke saham. Oke, jadi kan Kak Hedi emang dari 2019 nih udah mulai investasi di saham. Terus kemarin COVID 2020 itu kan emang turun banget tuh Kak, turun banget. Ya, Sedangkan waktu itu dalam posisi Kak Hedi sudah benar-benar paham tentang saham atau masih belajar atau masih berusaha mencari lagi atau gimana Kak waktu itu dalam kondisi di tahun 2020 kemarin Kak? saya sebenarnya menyambut dengan
sangat gembira penurunan harga saham tersebut, meskipun saya sudah memiliki dalam jumlah cukup besar dengan aset yang cukup besar pada tahun 2020 tersebut, pada saat bulan Februari sebelum penurunan signifikan tersebut, karena saya membaca di buku The Intelligent Investor, uh, ada satu gini apa tuh anekdot ataupun pemberitaan yang terbalik dari yang umumnya media katakan. Biasanya kan kalau penurunan tuh media mengatakannya dengan kepanikan, dengan hal negatif penurunan harga saham tersebut seperti itu. Namun Iya. di dalam buku The Intelligent Investor saya lihat bahkan itu sebagai berita bahagia. Penurunan tersebut merupakan berita yang bahagia karena seperti pada berita-berita tentang big sale seperti itu, big sale pada toko pakaian, toko baju seperti itu. Jadi saham tersebut dianggap mengalami diskon yang sangat besar. Jadi banyak perusahaan yang bagus-bagus yang diobral dengan harga yang sangat murah pada waktu itu. Jadi saya menyambutnya dengan sangat gembira. Apalagi saya juga masih punya beberapa uang cash juga meskipun tidak banyak. Jadi saya masih bisa membeli beberapa saham. Begitu.